Poin yang ke-11 adalah mengelompokkan data, teman-teman. Bagaimana cara mengelompokkan datanya? Berdasarkan tanggal dalam kasus ini, teman-teman, kita akan coba kelompokkan. Kita akan drag tanggal ke baris. Coba perhatikan, maka dia menghasilkan data baris seperti ini, teman-teman, ya. Dia akan menghasilkan data baris seperti ini. Kemudian mungkin teman-teman pengen tahu total penjualannya, for example. Kita taruh quantity ke value-nya. Kita dapatkan. Kemudian kita pengen kelompokkan datanya. Right? Cara mengelompokkan datanya, teman-teman, kita pergi ke bagian grup. Di sini ada namanya group selection. Kita klik group selection-nya. Nah, muncul seperti ini kotaknya, teman-teman. Perhatikan. Ini adalah tanggal awalnya dan ini adalah tanggal akhir dari data kita. Kemudian kita bisa pilih kelompoknya. Misalkan kelompok yang kita ingin hasilkan adalah bulan saja, teman-teman. Maaf, klik bulan saja, teman-teman. Yang lain kita hilangkan. Ini tahun saja, maaf, salah klik. Kalau bulan saja, teman-teman, klik bulan. Maka data akan dikelompokkan berdasarkan bulannya. Coba perhatikan. Gitu ya. Data dikelompokkan berdasarkan bulannya. Kemudian kita pengen kelompokkan berdasarkan tahun misalkan. Kita klik tahunnya. Mannya kita hilangkan, kita klik OK, maka data dikelompokkan sesuai dengan tahunnya. Oke, gitu teman-teman ya. Lebih spesifik lagi mungkin harinya. Teman-teman, kita juga bisa kelompokkan data berdasarkan hari. Nah, maka dia akan kelompokkan seperti ini, days saja. Dianya kita hilangkan. Oke. Maka dia akan kelompokkan berdasarkan harinya. Kita kembalikan, misalkan di sini tetap kembali ke bulan, kita klik OK. Right, itu cara mengelompokkan data tanggal, teman-teman. Kita bisa pilih kelompok datanya. Kemudian di sini ada lagi ungroup, berarti kita hilangkan kelompoknya. Atau teman-teman bisa juga tekan Shift Alt left, maka kelompoknya hilang. Oke, kelompoknya hilang, artinya dia akan menampilkan semua data tanggal yang ada. Kelompoknya menjadi hilang. Right, kita grupkan kembali. Kita akan tampilkan data berdasarkan bulan. Kita klik OK lagi. Nah, maka data ditampilkan berdasarkan bulannya. Seperti itu, teman-teman. Untuk poin yang ke-11, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tanggal atau waktu. Kita masuk poin ke-12 dari pivot table kita, yaitu bagaimana pula mengelompokkan data berdasarkan rentang angka. Kita cek kasusnya, teman-teman. Kuantitinya saya taruh ke baris. Kemudian nama produknya kita taruh ke kolom, misalkan. Nggak cocok ke value seperti ini, nggak cocok juga datanya. Nah, ini. Ini teman-teman ya, contoh mengelompokkan data angka. Maknanya di data kita sekarang, angka 1, gitu ya, angka 1 itu terdapat 1 buah angka. Ngerti enggak maksudnya ya? Di data kita sekarang, tepatnya di kolom quantity ini, angka 1 ada 1, itu maksudnya. Teman-teman ya, kita bisa cek nih. Oke, ternyata benar, angka 1 ada 1. Mana dia? Ini dia. Oke. Kemudian angka 2 ada 12, teman-teman. Angka 2 ada 12, angka 3 ada 12. Kemudian kita ingin kelompokkan datanya. Berarti di sini yang kita kelompokkan adalah row labels-nya, teman-teman ya. Yang kita kelompokkan berdasarkan row labels-nya. Tapi mungkin untuk contoh ini kurang tepat ya. Mungkin contoh yang realnya seperti untuk data umur misal. Kita bisa kelompokkan umur sekian sampai umur sekian, sekian orang. Umur sekian sampai sekian, sekian orang. Tapi ini bisa juga.
Penjualan 1 sampai 5 ada sekian kali. Penjualan ini sebagaimana? Bisa. Kita bisa hitung juga, teman-teman. Kita akan kelompokkan pivot table analyze di sini. Nah, kemudian di sini ada group selection-nya, teman-teman. Oke. Kita group selection-nya ada pemilihan grup gini. Right? Nah, kita tentukan nih kelompoknya, teman-teman. Mulainya angka 1, terakhirnya angka 15, berarti nilai tertingginya, angka tertinggi ada 15. Kemudian by. By ini artinya jaraknya berapa-berapa. Nah, kita pengen bikin jaraknya berapa-berapa. Misal, kita pengen bikin jaraknya 10, kita ketik angka 10. Coba kita klik OK. 1, 2, 3. Maka langsung dikelompokkan, teman-teman. 1 sampai 10 itu datanya ada 116 produk. 11 sampai 20 itu ada 4 produk. Begitu. Kita ungroup misalkan, maka dia akan kembali, teman-teman. Oke, group fill juga bisa kita tekan. Misalkan jaraknya tadi 10, sekarang kita pengen jaraknya 5. Klik OK. Kita dapatkan hasilnya. Alright. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami sahabatku semua. Itu adalah bagian yang ke-12, yaitu mengelompokkan angka ke dalam interval. Sekarang kita pengen urutkan datanya, teman-teman. Kita urutkan datanya misalkan dari tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah, caranya mudah sekali. Cukup klik salah satu angka, teman-teman. Klik kanan, sort. Nah, di sini kita bisa sort datanya atau kita urutkan datanya. Kalau dari besar ke kecil, maka kita pilih sort largest to smallest. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Klik, perhatikan. Langsung datanya diurutkan dari kuantitas yang tertinggi ke terendah. Atau sebaliknya, teman-teman ingin urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita pilih smallest to largest. Yang paling kecil ke yang paling besar. Maka data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ke poin 14, teman-teman semua, kita akan coba pula bagaimana cara menampilkan persentase dari sebuah data kita. Gimana cara menampilkan persentasenya. Kita kembali ke layar utama. Kemudian kita kembali ke pivot table kita, latihan kita. Kita akan buat pivot yang baru lagi, teman-teman. Caranya kita copy pivot yang sudah ada ke sel yang lain seperti ini. Oke. Kemudian kita ulangi analisa datanya, kita keluarin rows-nya dulu, kita keluarin lagi. Nah, contoh di data ini kita ingin menghasilkan persentase data. Contoh, di sini teman-teman, kita pengen tahu persentase masing-masing produk. Kita taruh dulu produk ke baris, biar dia menghasilkan data baris gitu maksudnya kakak ya. Kalau kita taruh ke kolom, dia akan menghasilkan data kolom. Kalau kita klik ke filter, dia akan menghasilkan data filter seperti ini. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita taruh ke area values, dia akan menampilkan perhitungan datanya. Tapi untuk kasus ini, kita akan tampilkan datanya ke baris, data produknya. Kemudian kita pengen lihat quantity masing-masing value-nya. Alright. Kemudian mungkin kita pengen melihat persentase dari masing-masing produk ini. Kursikan 25. Artinya 25 terjual ini berapa persen dari seluruh produk kita. Caranya mudah sekali teman-teman. Cukup klik kanan di salah satu angka yang sudah kita seleksi. Nah, di sini pilih show value as. Tunjukkan nilainya sebagai apa. Nah, di sini ada banyak macam-macam perhitungannya, teman-teman. Untuk kasus ini, kita akan lihat persentase of grand total. Maksudnya, persentase dari grand total ini. 25 ini berapa persen dari 120. Maka, klik kanan, kita pilih show values as grand
total. Klik, maka kita langsung dapatkan hasilnya. Ternyata penjualan untuk kursi kantor adalah 20,83% dari keseluruhan produk-produk yang ada. Seperti itu, teman-teman, ya. Kemudian, kalau teman-teman ingin kembalikan lagi, di sini macam-macam pilihannya, teman-teman. Kalau no calculation, maka dia akan kembali ke data awal kita tadi. Alright, mungkin teman-teman pengen bereksplorasi lagi, pengen tahu kuantitasnya, kemudian pengen tahu lagi persentasenya. Cukup tambahkan kolom kuantitinya satu lagi ke value-nya, maka akan muncul kolom baru seperti ini, teman-teman. Ini adalah untuk kuantiti, misal, dan ini teman-teman pengen hasilnya persentase di kolom ini. Klik kanan, show value as, kemudian teman-teman pilih percent of grand total. Maka dia akan dapatkan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa rubah judul kolomnya, klik 2 kali. Misalkan di sini adalah persentase. Nah, kita bisa rubah judulnya teman-teman ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Klik OK. Kemudian misalkan ini judulnya adalah jumlah produk terjual. Misalnya ya, jumlah produk terjual. Klik OK. Kita dapatkan hasilnya. Oke, itu contoh menampilkan persentase secara grand totalnya. Right, itu menentukan persentase secara grand total. Sekarang kita akan lihat persentase berdasarkan grand row-nya atau barisnya. Kita kembali ke data kita, teman-teman. Berarti struktur datanya harus sedikit kita rubah. Kita bukan pengen lihat, kita keluarin lagi semuanya biar jelas, teman-teman. Kita analisa ulang. Misalkan di sini teman-teman pengen tampilkan produknya berdasarkan kolom seperti ini. Kemudian teman-teman pengen tahu total penjualannya, taruh ke values, maka hasilnya begini. Alright, ini dalam bentuk baris datanya. Alright, kemudian teman-teman pengen lihat persentase masing-masing ini. Maka caranya sama, klik kanan, show as value sebagai apa, kita pilih of row total. Oke, teman-teman ya, kalau tadi adalah kolom total atau grand total, kalau sekarang of row total, kita klik 1, 2, 3, maka kita dapatkan hasilnya, teman-teman. Oke, itu perbedaan antara kolom total dengan row total. Kita kembalikan, barangkali kita pengen geser produk ke baris. Maka kenapa ini 100? Karena pemilihannya kurang tepat. Kita ulangi, bukan row total, tapi melainkan kolom total. Maka kita dapatkan juga hasilnya. Berarti sepertinya kolom total ini menghasilkan yang sama dengan grand totalnya. Alright, itu teman-teman ya, bagaimana cara menampilkan persentase data menggunakan pivot table. Alright teman-teman semua, kita lanjut materi yang ke-15 pada pivot table kita, yaitu bagaimana cara menampilkan running total. Pivot, kita akan buat pivot baru lagi teman-teman. Kita copy pivot yang ada ini ke sel yang baru seperti ini. Kasus kita sekarang adalah bagaimana cara menampilkan running total. Kita keluarin kembali rows-nya, kita keluarin juga value-nya, kita akan olah dari awal. Kita akan tampilkan berdasarkan running total. Tentu biasanya running total itu berdasarkan tanggal atau bulan. Betul nggak teman-teman? Berdasarkan tanggal atau bulan, kemudian kita pengen lihat runningnya. Januari ke Februari berapa totalnya, Februari ke Maret berapa totalnya, seperti itu. Maka kita akan drag kembali data tanggal ke baris. Cuman di sini kita pengen tampilkan bulannya saja. Kalau sekarang kan kombinasi nih teman-teman, ada bulan, ada tanggalnya, berisi ada anaknya lagi. Kita akan rubah grupnya, pivot table analyze, kita group selectionnya kita pilih berdasarkan bulan saja, klik OK. Nah, sekarang sudah digrupkan berdasarkan bulan, kita pengen lihat quantity terjualnya ke value. Nah, sekarang kita ingin lihat running totalnya. Running total itu maksudnya Januari ke Februari. Kalau kita total itu 13 ditambah 21. Betul enggak? Maret kemudian di running lagi.
ditambahkan lagi, dan seterusnya. Kita akan lihat running totalnya. Kalau di bulan Maret berarti nanti hasilnya 3 ditambah 13 tambah 21. Nah, kan gitu kan teman-teman kalau hitungan manualnya, betul enggak? Nanti di bulan April berarti 3 ditambah 3 ditambah 13 ditambah 21. Itulah yang kita maksud dengan running total. Oke, Kediri semangat. Caranya sama teman-teman. Kita klik kanan di salah satu angka yang sudah kita seleksi. Kita pilih show value as. Nah, kita tampilkan nilai itu berdasarkan apa? Di sini ada running total, teman-teman. Nah, di sini ada running totalnya. Klik running total, teman-teman. Seperti ini. Berdasarkan apa fieldnya? Berdasarkan bulan. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Artinya, Januari 21, Januari ke Februari itu ada 34. Kemudian sampai ke Maret itu ada 37. Dia running kan. Dia hitung masing-masing data kita. Ya, itu kalau kita pilih running total berdasarkan angka. Kita juga bisa pilih running total berdasarkan persen. Nah, kita pilih persen running total in. Berdasarkan apa? Tentu berdasarkan tanggal. Kita klik OK. Maka persentasenya seperti ini. Ya, Januari 17,50%, kemudian ke Februari dia naik 28,33% dan seterusnya. Itu yang kita maksud dengan running total, teman-teman. Kita klik kanan lagi, kita barangkali mau lihat berdasarkan angka saja. Tanda oke. Maka beginilah hasil perubahan datanya, teman-teman. Februari itu sudah ada 34. Kita kembalikan lagi, teman-teman, ke no calculation. Coba perhatikan. Februari berarti hasil 21 ditambah 13. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 34. Betul ya? Maka hasilnya sudah benar, teman-teman. Kita cek kembali running totalnya. Oke, benar. Dia menjadi 34. Itulah yang kita maksud dengan running total tersebut, teman-teman.